Bab 387 menyalakan laut spiritual. Namun, Penatua keempat menggunakan serangan domain. Setelah merasakan bahwa itu tidak berpengaruh, dia dengan cepat membuat penyesuaian. Beberapa Netherworld Swords masih menghampiri mereka berdua. Wang Qiwer tiba-tiba mendorong telapak tangan yang saling berhadapan. Raungan naga nyaring menggema keluar, dan bola cahaya keemasan berhamburan dalam sepetak lampu hijau. Kekuatan liar dan sangat besar dilepaskan di antara lampu hijau, seolah-olah itu adalah bom peledak yang baru saja meledak. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan luar biasa merobek udara, dan seberkas cahaya pedang dibelokkan dan dihancurkan. Aura Huo Yuhao dan Wang Qiwer tampaknya tidak lebih lemah daripada Dou Luo berjudul di hadapan mereka, meskipun mereka terhuyung mundur. Di dalam jaring petir, Nan Suishui dan Nan Qiuqiu sudah ditarik ke sisi tetua ketiga. Dia menggunakan dua rantai untuk menjebak mereka, alat jiwa yang bisa menahan kekuatan jiwa. Mereka yang adalah kaisar jiwa dan yang di bawah tidak mungkin menggunakan kemampuan mereka di bawah kendali alat jiwa seperti itu. Untuk Penatua ketiga, Nan Suishui berada di bawah pengaruh bubuk pemberantasan jiwa, sementara Nan Qiuqiu hanya raja jiwa. Dia hanya membutuhkan dua alat jiwa ini untuk mengendalikannya. Nan Suishui tidak melawan. Dia sangat fokus pada pertarungan yang sedang terjadi, dalam kekaguman. Sesepuh ketiga dan keempat mungkin tidak tahu siapa Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Namun, bagaimana Nan Suishui tidak tahu siapa mereka berdua? Salah satunya adalah pemimpin tim Shrek, sementara yang lain adalah kunci pastang sekte. Karena mereka bisa bersaing di turnamen Master Jiwa Pemuda Kontinental, itu berarti mereka belum berusia 20 tahun. Mereka seusia dengan putrinya, tetapi mereka sudah menunjukkan betapa briliannya mereka. Nan Suishui selalu berpikir bahwa putrinya sudah sangat luar biasa. Namun, Nan Qiuqiu terlalu kalah dengan Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Keduanya benar-benar mampu bertahan beberapa konfrontasi melawan Titlet Dou Luo, dan mereka tampaknya tidak berada di belakang juga. Jika kabar ini tersebar, seberapa bangga mereka akan merasa. Tentu saja, mereka berdua tidak akan terlalu bersemangat karena ini. Penatua keempat hanya memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Dia adalah Titlet Dou Luo 9 cincin. Huo Yuhao selalu tahu bahwa Titlet Dou Luo sangat kuat. Di Shrek Academy, dia tahu banyak judul Dou Luo dan Transcendent Dou Luo. Namun, itu dua hal yang berbeda untuk mengetahui titol Dou Luo dan untuk bertarung dengan titol Dou Luo. Dia merasa seperti Netherworld Sword keempat tetua bisa memisahkan mereka kapan saja. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer yang menyatu dengan cepat menurun setelah mereka memblokir pukulannya. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menahan serangannya lama. Qiwer. Huo Yuhao memanggil Wang Qiwer melalui kekuatan rohaninya. Apa? Wang Qiwer sepertinya membalasnya dengan kurang dingin. Saya punya ide untuk mendapatkan perhatian mereka. Ketika saya menarik perhatian mereka nanti, pergi. Tidak mungkin untuk keluar dari sini, mengingat kemampuan kita. Kami hanya memiliki satu peluang, dan saya akan membantu Anda membuatnya. Paling-paling, mereka akan menangkap saya. Ketika kamu kembali ke akademi, pikirkan saja cara untuk menyelamatkanku. Suara Huo Yuhao sangat tenang, dan penuh dengan keyakinan. Wang Qiwer diam, dan tidak mengeluarkan suara. Qiwer, apakah kau mendengarku? Huo Yuhao dengan cepat memeriksa. Tidak banyak waktu yang tersisa. Wang Qiwer menghela nafas sebelum dia menjawab, baiklah. Mereka sudah menderita terhadap satu gelar Dou Luo, dan masih ada satu lagi yang harus mereka hadapi. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu menyeret Wang Qiwer dengan kedua tangannya ke samping. Dia berputar, dan mereka mengubah posisi. Dia sekarang di belakang Huo Yuhao. Namun, dia tidak hanya meletakkan tangannya di pinggangnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ketika dia datang di belakangnya, dia memeluk pinggangnya. Dia menempel dekat tubuhnya dan memeluknya tanpa celah.
Tubuh Wang Qiwer hangat dan lembut. Dia memeluk pinggangnya dengan kuat, tapi tidak membuatnya merasa terkendali. Dia merasa lega tak terlukiskan. Kekuatan jiwa Wang Qiwer melonjak ke tubuhnya, sementara dia sepertinya lupa bahwa dia berada di medan perang sekarang. Dia memutar kepalanya ke satu sisi dan dengan lembut meletakkannya di belakang bahu Huo Yuhao, tetap dekat dengannya. Aroma yang lembut menyebar, dan Huo Yuhao masih terganggu oleh Wang Qiwer, meskipun dia sedang berjuang dalam pertempuran hidup dan mati. Qiwer, Huo Yuhao diam-diam memanggil hatinya. Maafkan saya. Jika saya tidak bertemu Dong'er, mungkin. Namun, saya telah menyerahkan hidup saya kepada Dong'er. Biarkan saya menggunakan momen terakhir ini untuk benar-benar memutuskan kerinduan ini di hati Anda. Anda harus hidup dengan baik di masa depan, dan menemukan seseorang yang menyayangi dan mencintai Anda. Lupakan aku. Pandangan tegas melintas di mata Huo Yuhao. Pada saat ini, tangannya terkulai di samping tubuhnya, dan rambutnya tidak bergerak. Matanya mulai dipenuhi dengan cahaya perak, dan tatapan zikir perlahan-lahan menyebar di seluruh mata mereka. Dong'er, Huo Yuhao tersenyum, dan niat spiritualnya tampaknya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Gelombang mulai mengamuk di laut rohaninya. Guru Electrolux, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya tidak bisa mewariskan warisan Anda lagi. Permaisuri Es, Saudara Skydream, Putri Salju, maafkan saya. Aku tidak bisa terus menyerang jalan para dewa dengan kalian semua di masa depan. Saat aku pergi, aku akan menyerahkan kalian semua ke Qiwer. Qiwer tidak kalah berbakat dari saya. Dia memiliki kekuatan takdir yang sama di tubuhnya, dan dia bahkan memiliki garis keturunan murni Dewa Naga. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk mencapai level dewa. Saya akan memberikan kekuatan Anda padanya pada saat terakhir. Ikuti dia, dan terus mengisi ke arah itu. Terima kasih untuk semua tahun ini. Karena Anda semua, saya dapat mengubah dari anak lelaki biasa menjadi seperti saya hari ini. Mata Huo Yuhao dipenuhi rasa bersalah. Namun, dia sangat bertekad. Permaisuri Es berubah panik di laut rohaninya. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan asalnya untuk menghentikannya. Skydream Ichewom juga panik, dan dia dengan marah berteriak, bodoh. Air mata emasnya juga mengalir. Putri Salju kecil, yang semula di punggung Huo Yuhao, dipaksa kembali ke tubuh Huo Yuhao dengan kekuatan yang kuat dan memasuki laut spiritualnya juga. Permaisuri Salju, yang tampak seperti remaja sekarang, tampak sedikit sedih, dan sekarang tampaknya sedikit lebih cerdas juga. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun sekarang. Huo Yuhao mendominasi laut spiritualnya sendiri. Skydream Ichewom bahkan adalah orang yang secara pribadi menyerahkan wewenang ini kepadanya. Saat ini, itu menjadi batasan terbesar mereka. Pada saat ini, mereka menyadari apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tiga mata Huo Yuhao sangat cerah. Jauh ke timur, langit berangsur-angsur berubah menjadi putih marmer. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya terang yang bersinar dari matanya. Garis-garis lampu pedang memangkas menuju Huo Yuhao. Namun, mereka hanya bisa menyapu melewati tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat dan terkonsentrasi mereka. Tampaknya ada kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya yang melindunginya dan mencegah gangguan. Proyeksi suram muncul di belakang Huo Yuhao sebelum berubah menjadi ilusi. Proyeksi ini adalah dirinya sendiri. Itu adalah proyeksi emas redup dari Huo Yuhao. Saat ini, dia tampak sangat damai dan tenang. Dia menutup matanya dan duduk bersila. Saat dia mengulurkan tangan di depannya, jari telunjuk dan ibu jari membentuk-bentuk hati. Kabut emas aneh mulai muncul dari proyeksi ini. Tidak, itu bukan kabut. Itu adalah nyala api sebagai gantinya. Itu adalah api yang menyala. Segala sesuatu di sekitarnya berubah cerah, seolah-olah fajar telah tiba di muka.
Setiap insinyur jiwa dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion dipindahkan tanpa alasan apapun. Mereka bahkan tidak lagi bisa memegang alat jiwa mereka dan menurunkannya. Mereka semua linglung ketika mereka melihat proyeksi pria yang terbakar itu. Huo Yuhao tampak sangat besar dan tinggi sekarang. Ada tatapan bangga di matanya, seolah dia menyaksikan semua kehidupan. Senyumnya sangat lembut, tetapi juga senyum yang menghina pada musuh-musuhnya. Dia terbakar. Dia telah menyulut laut rohaninya. Apakah dia gila? Bisakah dia benar-benar melakukan sesuatu seperti ini? Apakah itu penatua ketiga, penatua keempat atau Wu Yu, yang baru saja pulih dari pukulan yang dia alami dari kejutan spiritual Huo Yuhao? Mereka semua heran ketika mereka melihat Huo Yuhao. Master jiwa mungkin memilih untuk menyalakan kekuatan jiwa mereka sendiri dalam menghadapi krisis untuk menghasilkan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Namun, sangat sulit untuk menghentikan pengapian seperti itu setelah dimulai. Bahkan jika itu dihentikan, budidaya tuan jiwa masih akan sangat terpengaruh, dan dia mungkin mengalami cedera permanen. Jika itu tidak bisa dihentikan, kekuatan jiwanya akan terbakar sampai tidak ada yang tersisa, dan dia akan mati. Akibatnya, para penguasa jiwa jarang memilih untuk menyalakan kekuatan jiwa mereka, bahkan dalam menghadapi krisis. Sedangkan untuk menyalakan kekuatan spiritual dan laut spiritual seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pernah terjadi. Kekuatan spiritual dan roh adalah eksistensi magis, tidak peduli apakah itu di dunia master jiwa atau insinyur jiwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas siapa mereka. Bahkan untuk seorang guru jiwa tipe spiritual, pemahamannya tentang kekuatan spiritual sangat terbatas jika budidayanya tidak cukup tinggi. Sementara penyalaan kekuatan jiwa seseorang biasanya tidak dapat dikendalikan, roh seseorang masih akan tetap ada bahkan jika dia sudah mati. Namun, menyalakan kekuatan spiritual seseorang pasti tidak terkendali, dan tubuh dan jiwa seseorang akan hancur total. Apakah orang ini gila? Apakah kita bahkan mengatakan kita akan membunuhnya? Wu Yu tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah membuat keputusan yang tidak pasti dan memutuskan terutama karena dua alasan. Pertama, dia merasa berhutang banyak pada Wang Qiwer. Dia ada di sini untuk menyelamatkannya di masa krisis ini, dan dia merasa bahwa dia berkewajiban untuk memastikan bahwa dia aman. Untuk mengirim Wang Qiwer aman, dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Kedua, dia merasa bahwa Wu Yu terlalu mengancam. Huo Yuhao diingatkan tentang bagaimana Feng Ling berubah menjadi nyonya, dan dia takut berakhir seperti dia. Dia lebih suka tubuh dan jiwanya dihancurkan daripada menjadi Feng Ling kedua. Itu juga alasan yang lebih penting mengapa dia rela mati. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya, dan matanya yang cerah menjadi lebih lembut. Proyeksi emas diam-diam muncul di belakangnya. Dibandingkan dengan Wang Qiwer, proyeksi ini tampak sedikit lebih ramping, dan memiliki rambut lurus. Bukankah Wang Donger ini? Dia diam-diam terbang ke depan dan mengambil posisi memeluk sebelum dia menempel erat dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Selama proses ini, dia juga terbang melewati tubuh Wang Qiwer. Wang Qiwer gemetar, dan ekspresi sedih melintas di matanya yang indah. Bahkan pada saat hidup dan mati ini, dia masih menyimpannya dalam hatinya. Proyeksi Wang Donger ini menyatu dengan Huo Yuhao, dan tatapannya menjadi lebih lembut. Pada saat ini, baginya, musuh-musuhnya tampaknya tidak ada lagi. Hanya ada tatapan mengingat di matanya. Peringatan adalah hal yang ajaib. Huo Yuhao melepaskan Fist of Remembrance miliknya, yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Tinju dengan warna yang tak terlukiskan, tetapi yang tampaknya bersinar dengan cahaya khusus, terbentuk. Huo Yuhao tampaknya tidak memiliki target, dan dia baru saja melepaskan tinjunya ke udara. Namun, ketiga master roh jahat, yang terdiri dari 2 titlet Douluo dan 1 Sol Douluo, merasa seolah-olah tinju Huo Yuhao dilepaskan ke arah mereka. Emosi yang tak terlukiskan langsung menyebar di hati mereka. Penatua keempat adalah yang pertama menanggung beban serangan Huo Yuhao,
karena dia berdiri tepat di hadapan Huo Yuhao. Dia meluruskan Netherworld Sword-nya, dan cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan dia menyatu dengan pedangnya. Setelah ini, jeritan tragis lainnya terdengar. Di antara 9 jiwa Netherworld di Netherworld Sword Fort Elder keempat, jiwa kedua dihancurkan, dan proyeksi pedang keunguan sebelumnya muncul lagi. Space bergetar seperti senar biola, dan tubuh sejati jiwa bela diri sesepuh keempat, yang merupakan pedang Netherworld keunguan ini, melonjak. Namun, itu dipaksa kembali ke bentuk asli dari pedang Elder keempat dan menghilang. Selain itu, para insinyur jiwa dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion di udara yang sudah mundur agak jauh juga tampaknya terinfeksi oleh sesuatu. Mereka mulai menangis, dan mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan diri di udara, dan alat jiwa mereka mulai jatuh dari tangan mereka. Pada titik ini, logam turun di dalam kota. Pada saat ini, semua insinyur jiwa ini mengingat orang-orang yang mereka cintai, dan mereka kehilangan semangat juang mereka. Ini adalah tingkat kedalaman tertinggi dari Fist of Remembrance. Tidak ada kekuatan langsung, tetapi itu memengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menghancurkan emosi seseorang. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap emosi mereka. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berbagi jenis kenangan yang sama dengan Huo Yuhao. Penatua ketiga sudah mengangkat lengan kanannya, dan bersiap untuk menggunakan alat jiwa yang kuat untuk menghancurkan Huo Yuhao. Namun, itu berhenti di udara. Dia mengalihkan pandangannya ke Nan Suishui, yang berada tepat di sampingnya. Peringatan adalah hal yang ajaib. Saat ini, orang yang paling ia rindukan ada di sampingnya. Senyum penuh kebahagiaan tanpa disadari muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia sudah benar-benar lupa apa yang dia lakukan di sini, dan bahwa dia seharusnya menyerang Huo Yuhao. Wu Yu mendapat pukulan lebih besar dari penatua ketiga. Dia dan Wu Yun adalah saudara kembar, dan mereka menderita keadaan yang serupa. Ketika emosi Wu Yun berubah, dia juga akan mengalami perubahan emosional yang serupa. Setelah dia melihat apa yang disajikan Huo Yuhao kepadanya melalui tiruannya, emosinya berfluktuasi bahkan lebih buruk daripada kakak perempuannya. Saat ini, semua jenis emosi kompleks muncul di kepalanya. Wu Yun secara naluriah melakukan serangan balik dan membela diri. Namun, Wu Yu benar-benar tidak bergerak di udara, dan linglung saat dia menatap Huo Yuhao. Segala macam emosi melonjak dan berubah terus-menerus di matanya. Dibandingkan dengan dia, penatua keempat berada di bawah pengaruh yang kurang. Namun, dia langsung di depan tinju peringatan Huo Yuhao. Tinju ini adalah kombinasi sempurna dari kekuatan spiritual dan jiwa, dan itu diresapi dengan perasaan zikir. Ketika dilepaskan, itu benar-benar dicetak ke tubuh sejati jiwa bela diri Elder keempat. Niat pedang-pedangnya yang ungu tertekan, dan pedangnya terlempar ke belakang di tengah suara dengung yang menusuk. Dia terbang mundur beberapa ratus meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Huo Yuhao tidak berhenti. Ketika dia melepaskan Fist of Remembrance, dia sudah melupakan segalanya tentang dunia luar. Proyeksi identik di atasnya mulai menyala lebih terang. Itu adalah kekuatan asal di laut spiritualnya yang terbakar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan emosi yang begitu kuat dan menginfeksi keduanya yang berjudul Douluo sampai mereka tidak mampu lagi bertahan. Huo Yuhao mengerahkan kekuatan dengan kaki kirinya dan dia diangkat lebih tinggi lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya ke atas. Cahaya berkilau dan terang langsung melesat ke langit. Berkas cahaya pedang besar sekitar 100 meter dan selusin meter melesat ke langit. Cahaya pedang yang terang ini sepertinya menembus langit. Dimanapun itu berlalu, ruang terdistorsi dan akan bergetar dengan lembut. Ekspresi Huo Yuhao juga mulai berubah. Pandangan lembut di matanya berubah menjadi rasa sakit, dan dia mengerutkan bibirnya dengan erat.
Matanya sudah basah, dan emosinya sepertinya benar-benar memasuki dunia lain. Peringatan itu dimulai dari berpikir sebelum meningkat menjadi hilang. Wajah Wang Donger melintas di mata Huo Yuhao. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Bahkan jika dia harus mati, dia bisa mati selama mengenang Wang Donger. Dia puas. Ini mungkin hasil terbaik, mengingat situasi di mana dia berada. Cahaya pedang agung turun dari langit. Permainan pedang seseorang hanya bisa mencapai puncaknya jika dia menangani hubungannya dengan baik. Ini adalah pedang kerinduan Huo Yuhao, pedang yang tidak akan pernah dilupakan. Ada target untuk pedang ini. Wu Yu. Jika bukan karena fakta bahwa Wu Yu mengendalikan Feng Ling, rencana Huo Yuhao yang hampir sempurna tidak akan mengalami masalah besar. Lebih penting lagi, emosi Wu Yu sepenuhnya dikendalikan oleh Fist of Remembrance-nya sekarang. Ini adalah titik terobosan terbaiknya. Dia terpengaruh lebih buruk daripada yang lain karena dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Semangat pembalasannya bergantung pada kebencian tanpa batas. Namun, dia terpaksa mengalami perasaan zikir oleh Huo Yuhao pada saat ini. Bagaimana dia bisa menghindari pedang kerinduannya sekarang, setelah dipengaruhi oleh Fist of Remembrance-nya sebelumnya? Roh pembalasannya merasakan krisis besar, dan melepaskan diri dari tubuhnya untuk melindunginya. Wu Yu tampaknya mulai menguasai emosinya dengan lambat, tapi semuanya sudah terlambat. Penggabungan Huo Yuhao dengan Wang Qiwer dan pengapiannya akan laut spiritualnya telah meningkatkan kekuatannya ke standar di atas Wu Yu. The Three Ultimate Haodong skill akhirnya mengungkapkan kekuatan mengerikan yang seharusnya mereka miliki. Mengapa Huo Yuhao tidak menggunakan kemampuan yang Snow Empress, Ice Empress dan Sky Dream Ichewom berikan padanya? Itu karena dia harus terus terhubung dengan mereka jika dia menggunakan kemampuan mereka. Jika itu terjadi, mereka tidak akan dapat berpisah darinya setelah kematiannya dan bergabung dengan Wang Qiwer. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao hanya bisa menggunakan 3 keterampilan yang telah ia ciptakan, 3 keterampilan Haodong utama. Pedang kerinduan Huo Yuhao segera merobek semangat pembalasannya. Dimanapun cahaya pedang ini berlalu, bintik-bintik cahaya terang tertinggal di udara. Seolah-olah air mata kenangan telah tersebar di udara. Cahaya pedang mengkilap ini melintas melewati tubuh Wu Yu sebelum menghilang, dan tubuhnya menegang di udara. Dia melayang beberapa meter ke belakang sebelum berhenti. Pandangan merah di matanya memudar, dan tatapannya mulai menjadi mirip dengan Huo Yuhao. Dia pada akhirnya tidak sekuat saudara perempuannya. Terhadap versi lengkap 3 keterampilan Haodong Ultimate Huo Yuhao, dia tidak berhasil bertahan sampai keterampilan terakhirnya. Dia sudah tersedot ke pusaran kenangan oleh Sword of Longing. Detik berikutnya, tubuhnya hancur, dan hancur sebelum dia berubah menjadi tumpukan debu. Dia bersatu kembali dengan kakak perempuannya di dunia lain. Pedang agung itu sepertinya telah membelah langit. Saat ini, Ma Xiaotao memandang langit ke arah Sunrise City, seolah-olah dia memiliki firasat. Itu tidak baik, ada perkelahian di Sunrise City. Ini bisa menjadi pertarungan yang melibatkan Titlet Douluo, mengingat seberapa kuat undulasi spiritual itu. Cepat, ayo kembali. Ma Xiaotao panik. Setelah memberikan perintahnya, dia segera melompat ke atas, dan sayapnya mengepak dengan kuat saat dia dengan cepat kembali ke Sunrise City. Sebelumnya, dia terus mengalami kegelisahan, seolah-olah dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin karena Huo Yuhao akan ditangkap. Dia juga telah memikirkan rencana aksi jika Huo Yuhao tertangkap. Tanpa tetua ketiga dan keempat, dimungkinkan bagi Huo Yuhao dan yang lainnya untuk membunuh saudara-saudara Zong jika mereka berkoordinasi dengan baik. Hanya saja Legiun Insinyur Jiwa Evileye Tyrant ada di dekatnya, dan pemimpin mereka, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9, sangat sulit untuk ditangani. Namun, Ma Xiaotao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika pedang kerinduan menyapu langit.
Alasan mengapa dia merasa tidak nyaman bukan karena itu berasal dari kejauhan, tetapi karena itu datang dari belakangnya. Jangan bilang bahwa adik laki-laki tidak meninggalkan Sunrise City, dan dia masih di dalam. Bagaimana mungkin Ma Xiaotao mengendalikan emosinya dengan pikiran yang melekat di kepalanya? Dia dengan cepat bergegas kembali ke Sunrise City. Wu Yu sudah mati. Dia meninggal begitu saja. Dia mati tanpa melepaskan kekuatan bertarung yang harus dia miliki. Namun, kematiannya juga menyentak tetua ketiga terjaga. Penatua keempat juga terbang kembali dari jauh. Cincin jiwanya yang ke-8 dan ke-9 terlihat berkedip. Huo Yuhao telah pergi ke budidaya tertutup selama beberapa bulan, dan menyatukan semua kemampuannya. Dia telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya melalui koneksi emosinya untuk membentuk 3 keterampilan besarnya, yang merupakan ekspresi terkuat dari emosinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan terinfeksi olehnya jika mereka tidak mampu menahan invasi kekuatan spiritualnya. 3 keterampilan hebat ini terutama didukung oleh kekuatan spiritual Huo Yuhao karena penanaman spiritualnya telah melampaui pangkat kekuatan jiwanya. Ketika dia menyelesaikan fusi kekuatan jiwanya dengan Wang Qiwer dan melepaskan 3 keterampilan besarnya, dia telah memantapkan dirinya di liga individu terkuat di dunia ini. Setelah melepaskan pedangnya, Huo Yuhao sudah menangis. Dia menarik telapak tangannya ke pinggangnya sebelum membalikkannya. Dia membentuk-bentuk hati di udara, dan semua lampu ditarik pada saat ini. Ada jantung tambahan di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas. Bahkan permata yang paling mempesona di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini. Hati emas ini mewakili hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta abadi dan kenangan. Huo Yuhao menutup matanya. Pada saat ini, hanya ada satu sosok di benaknya. Tidak ada orang lain atau hal-hal yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Donger. Donger, Donger, Donger. Dia dengan lembut memanggil hatinya. Dia sepertinya melihat Wang Donger dan bagaimana dia telah mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Donger, Donger. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak maju saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit, awan mengalami perubahan, dan gemuruh bergemuruh. Setelah gelap gulita memenuhi langit, tiba-tiba itu menyala. Lampu berasal dari sumber yang tidak diketahui, tetapi mereka membentuk-bentuk hati. Sinyal dari semua alat jiwa pengawasan udara yang telah dilepaskan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Tiran Evilleye semuanya tercampur aduk. Pada saat berikutnya, susunan formasi internal mereka pecah, dan mereka semua dihancurkan. Hati besar dan tampaknya tak terbatas itu selaras dengan hati emas di telapak tangan Huo Yuhao. Di belakang jantung di langit, tampaknya ada wajah cantik yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Donger, aku akan selamanya merindukan dan memberkatimu. Bahkan jika aku pergi ke dunia lain, selama masih ada jejak semangatku yang tersisa, aku akan selalu mencintaimu, Donger. Saat Huo Yuhao mendorong telapak tangannya, dan kedua hati itu bergema satu sama lain, sepertinya lampu yang mengalir tak terhitung bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Hanya ada kenangan tentang dia dan Wang Donger dalam cahaya yang mengalir itu. Palem Hao Dong Huo Yuhao, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Ini adalah serangan terakhir dari 3 keterampilan hebat Huo Yuhao. Ki langit dan bumi luar biasa, dan perasaan zikir itu murni. Jantung di telapak tangan Huo Yuhao membesar beberapa kali, dan benar-benar menelannya dan Wang Qiwer. Dua hati antara langit dan bumi semakin dekat, dan kemudian bergabung bersama. Pada saat ini, sesepuh ketiga dan keempat harus mundur dengan cepat, bahkan dengan budidaya mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka akan terluka secara kritis jika mereka tersentuh oleh cahaya berbentuk hati ini. Hati-hati bergabung di langit, dan membentuk-bentuk hati yang bahkan lebih terang dari matahari. Itu sempurna tanpa cacat.
Cahaya berbentuk hati tiba-tiba menarik kembali, dan jantung besar yang awalnya berdiameter beberapa ratus meter tiba-tiba menyusut dengan diameter hanya sekitar 50 meter. Detik berikutnya, hati yang besar ini tiba-tiba mengangkat bulu-bulu yang mempesona yang melesat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer menghilang tanpa jejak. Bukan hanya mereka yang menghilang. Nan Suishui dan Nan Qiuqiu, yang keduanya ditahan oleh binding Dewa Petir Penatua ketiga sebelumnya, juga telah menghilang. Itu seperti binding Dewa Petir Penatua ketiga adalah lelucon di depan Palem Haodong. Tetua ketiga dan keempat keduanya linglung. Semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi bagi mereka. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Huo Yuhao dan Wang Qiwer adalah Raja Jiwa dan Sage Jiwa. Di antara orang-orang biasa, dan bahkan penguasa jiwa, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang agak luar biasa. Namun, berapa banyak lawan yang mereka berdua hadapi? Mereka telah bertarung dengan lebih dari 100 insinyur jiwa elit, seorang insinyur jiwa kelas 9, seorang Douluo berjudul, dan seorang Douluo jiwa yang merupakan seorang penguasa jiwa jahat tipe spiritual yang kuat dan spiritual. Apa hasil akhirnya? Jiwa Douluo terbunuh. Para insinyur jiwa elit jatuh dari langit, dan berada dalam kondisi kritis, dan keduanya berjudul Douluo hanya bisa menonton tanpa daya ketika mereka melarikan diri. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang akan percaya ini. Semua ini terlalu aneh dan mengejutkan. Penatua keempat terbang di depan penatua ketiga dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, kemampuan apa yang baru saja dia ungkapkan. Menakutkan. Saya punya perasaan bahwa saya akan terbunuh jika dia menggunakan ketiga gerakan pada saya sebelumnya. Penatua ketiga menepuk pundak penatua keempat dan berkata, lupakan saja, dia dikutuk tidak peduli kemampuan apapun yang dia miliki sejak dia menyulut laut kerohaniannya. Ayo pergi juga. Kami tidak tahu bagaimana Nyonya Suci dan yang lainnya. Ya, Huo Yuhao dikutuk. Tatapan Huo Yuhao dipenuhi dengan kelembutan. Nan Qiuqiu, Nan Suishui dan Wang Qiwer bisa dengan jelas melihat wajah Huo Yuhao karena mereka dilindungi oleh cahaya berbentuk hati, tetapi mereka tidak bisa merasakan perlawanan dari dunia luar. Di atas Huo Yuhao, sosok yang identik itu masih menyala. Namun, itu terlihat sedikit ilusi sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Ketiga wanita itu tahu bahwa Huo Yuhao akan benar-benar hancur jika habis terbakar. Apakah kamu melakukan ini hanya untuk memberitahuku bahwa hanya dia yang ada di hatimu? Wang Qiwer masih beristirahat di punggung Huo Yuhao dan memeluknya dengan erat. Untuk beberapa alasan, dia menjadi sangat rapuh sekarang. Dia seperti vas kaca yang bisa dihancurkan berkeping-keping kapan saja. Dia tidak lagi tampak kuat, atau memiliki semangat juang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, Qiwer. Bukan hanya dia di hatiku. Anda juga ada di hati saya. Hanya saja saya tidak berani mengakuinya. Tubuh Wang Qiwer bergetar hebat, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dari punggung Huo Yuhao. Dia selalu menjadi orang yang ulet, tetapi suaranya bergetar sekarang. Aku ada di hatimu. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan menarik Wang Qiwer di depannya. Dia dengan lembut memeluknya dan membiarkannya bersandar di tubuhnya. Ya, aku memiliki kamu dan Donger di hatiku. Aku hanya tidak berani mengakuinya selama ini. Mungkin saya adalah alasan mengapa Donger tertidur, dan mengapa Anda kesakitan. Jika saya menghadapi diri saya sebelumnya, hal-hal mungkin akan berbeda. Manusia adalah makhluk emosional. Saya tahu Anda menyukai saya. Ketika saya mengetahui bahwa Anda memetik rumput hati kerinduan yang lain untuk saya, hati saya akhirnya masih terbuka untuk Anda. Saya mencoba menyembunyikannya dan tidak menghadapinya, dan menyimpan semua cinta saya untuk Donger. Namun, saya tidak bisa menyangkal keberadaannya. Maafkan aku, Qiwer. Saya orang jahat. Saya telah menyakiti Anda dan Donger. Jika surga memberi saya satu kesempatan lagi, saya hanya akan memiliki dua pilihan.
Entah aku akan memilih untuk meninggalkan kalian berdua, atau aku akan memikirkan cara untuk menjaga kalian berdua di sisiku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kiwer, tahukah Anda? Saya sebenarnya sangat senang sekarang. Saya sangat merindukan Donger. Saya benar-benar ingin kembali menemuinya. Saya sudah merencanakan semuanya. Setelah misi ini selesai, saya akan kembali ke Clear Sky Sek untuk melihatnya. Namun, saya khawatir tidak bisa pergi sekarang. Jika Anda punya waktu, kunjungi dia atas nama saya. Jika dia bangun, katakan padanya bahwa kamu adalah kakak perempuannya, dan bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Bantu dia untuk melupakanku. Yu Hao, teriak Wang Qiwer. Ini adalah pertama kalinya Huo Yu Hao melihatnya begitu tak berdaya setelah sekian lama bahwa dia mengenalnya. Namun, ada perasaan bahagia di air matanya. Huo Yu Hao memeluknya lebih erat dan bergumam, untuk suatu alasan, saya merasa bahwa Anda dan Donger adalah orang yang sama di waktu yang sama. Namun, Anda muncul pada periode yang berbeda dalam hidup saya. Akan lebih baik jika hanya Anda atau Donger yang ada. Qiwer, saya minta maaf. Wang Qiwer dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Seharusnya aku yang minta maaf. Saya adalah orang yang memaksa diri saya ke dalam hidup Anda. Tanpa saya, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Sebenarnya, saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan sebelumnya. Saya tahu bahwa Anda ingin mengorbankan diri untuk menyelamatkan saya. Namun, aku masih membencimu dan kejammu, sampai kau memberitahuku bahwa kau memiliki hatiku. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Cintaku padamu akhirnya terbayar.